Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Saya ingin ke Mas Faldo. Mas Faldo, kami ingin meminta respon dari pemerintah seperti apa. Kemarin juga sudah ada Mensesnek juga sempat berbicara mengenai hal ini. Ya, makasih sebelumnya. Ya, kritik dari Bang Deddy kita terima. Gitu. Dan memang harusnya memang begitu gitu. Sebagai partai di parlemen dan memang harus menjadi mitra kritis ya untuk alarm dalam tanda kutip berjalannya pemerintahan. Tapi Bapak Presiden sudah menjalankan tugasnya di Cianjur, 2 kali Bapak Presiden bolak-balik ke Cianjur. Ini juga membuktikan bahwa kita punya pemimpin yang semua orang tuh merasa memiliki gitu. Jadi ketika relawan rada posesif gitu, PDIP rada kenceng gitu. Jadi orang tuh sayang sama Pak Jokowi. Dan kita mungkin kaget kali ya ngelihat presiden yang begini. Yang ketika orang itu nganggap ini mau selesai, udah nggak diperhatikan. Orang tuh nunggu Bapak Presiden ngomong apa. Dan di antara keriuhan-keriuhan itu membuat kita diskusi malam ini. Ya, event di lokasi satu hal. Dan banyak statement yang disampaikan oleh Bapak Presiden karena itu kumpul relawan politik, pasti ada cuplikan agenda politik. Walaupun banyak agenda pembangunan yang juga disampaikan oleh Bapak Presiden di sana loh. Nah, disitulah kami kira Bapak Presiden Jokowi memang menjadi presiden disayang semua orang gitu loh. Jadi semua orang mengenai momentum, Mas? Semua orang merasa bahwa kehadiran beliau, kalimat beliau, apa yang beliau ucapkan dan sebagai kepala negara beliau merasa untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dibuat itu adil. Makanya tadi soal penegakan hukum yang tadi dibilang sama Pak Beni dan Bang Noel, itu dua-duanya ada. Yang pengen presiden turun teriak tiap hari juga ada. Tapi kan nggak boleh ada kebijakan yang nggak adil. Ya, dan ini politik pecah belah itu musuh kita semua. Nah, sebagai kepala pemerintahan, beliau ingin memastikan kalau seandainya siapapun yang melanjutkan kepemimpinannya itu bisa melanjutkan apa yang menjadi concernnya. Dan hari ini yang lebih luar biasa menurut kami, Bapak Presiden Jokowi dimiliki oleh mayoritas partai politik, kalimatnya ditunggu oleh partai politik, kalimatnya arahnya dinantikan oleh partai politik. Bang Faldo, karena kan ini ada mayoritas. kriteria Bang Faldo, ada kriteria yang disebutkan oleh sangat presiden spesifik saat itu. Sangat spesifik kriteria, ciri-ciri fisik yang juga secara gamblang kita serap. Ya. Itu betul-betul gimmick Ya, ini semata atau endorse seseorang tuh. Ya kalau seandainya disebutkan, ini sebelumnya kan diundang juga aku diskusi soal Bapak Prabowo yang disebutkan selanjutnya. Besok siapa lagi kita diundang lagi nih. Ya, ini kan soal kepala pemerintahan yang ingin bahwa orang yang melanjutkan kepemimpinan Presiden Jokowi adalah orang yang memang dianggap oleh Bapak Presiden, ayo maju gitu. Karena kita pengen orang terbaik maju toh. Oke, kalau begitu rambut putih ini siapa maksudnya? Itu Mas Deddy putih, ya kan? Ini putih juga gitu loh kan, Menteri Bumn putih gitu kan. Jadi kan nggak sebut nama, jadi di mana salahnya? Jadi oleh karena itu kalau menurut kami, dan ini mayoritas loh. Ini mayoritas orang itu kalau kepemimpinan sebelumnya kan mungkin pendukung partainya aja nih yang nunggu kalimatnya nih. Tapi kalau kepemimpinan kali ini, semua orang nungguin Pak. Bu, jadi hari ini kita mungkin terkaget-kaget ya dengan adanya sosok presiden yang benar-benar deliver. Nah soal pembangunan dibilang Pak Jokowi, orang nggak ngomongin. Ya kenapa? Karena orang udah percaya, pasti deliver gitu kan. Pasti jadi nih barang, pasti dikerjakan dan pasti beres. Dan memang dalam derajat tertentu, Pak Jokowi dengan partai politiknya, ya sebagai kader partai politik ya tentu juga memiliki pikiran sendiri. Partai PDIP misalnya kalau seandainya punya pikiran lain ya nggak apa-apa, nanti kan tarung juga. Kan yang berhak mencalonkan bukan Bapak Jokowi, dalam konstitusi kita yaitu partai politik gitu. Nah tapi menghadirkan kepemimpinan yang baik, menjalankan pemerintahan, melanjutkan cita-cita G20, IKN, ya, mencapai target-target 2045, memanfaatkan bonus demografi. Ini kan sustainable Pak. Kita bicara tentang keberlanjutan kepemimpinan. Dan inilah pesan yang disampaikan oleh Bapak Pemerintah, yang disampaikan oleh Mensesnek Bapak Pratikno, kami sedang bekerja untuk IKN, untuk G20 dan sebagainya. Bang Noel tahu ciri-ciri fisik Pak Presiden tadi yang disebutkan tahu. Rambut putih. Jadi ini bukan salahnya presiden Pak, tapi kitanya aja nggak siap. Oke. Dan jangan GR Noel. Karena saya pendukungnya Mas Ganjar ya, saya bangga sekali itu menjadi spirit buat saya. Semakin semangat, apalagi ketika Presiden Jokowi memberi kode orang yang bekerja buat rakyat rambutnya putih, dia berarti memikirkan rakyat. Tertuju kepada Mas Ganjar.
Jadi 2024 Ganjar presiden Menurut Anda, saya. oke. Tapi tadi apa yang benar disampaikan Valdo. Presiden senang sekali ketika kader-kader bangsa ini berkompetisi dengan gagasannya. Itu ada Pak Prabowo, di situ ada Mas Anies, di situ banyaklah kader-kader bangsa yang akan berkompetisi di 2024. Tinggal memang siapa yang punya nilai jual dalam mendagangkan gagasan dan programnya. Tinggal kita lihat, kan penentunya juga pada akhirnya adalah rakyat, bukan Presiden Jokowi. Jokowi, yang diinginkan Presiden Jokowi adalah ke depan nanti bisa nggak standarnya jangan orang yang hanya duduk-duduk di istana. Presiden mengkritik loh, bayangin hebat kan. Kita tidak pernah menemukan presiden yang mengedukasi kekuasaan, bahwa kekuasaan standarnya seperti ini loh, bekerjalah untuk rakyat. Dan itu standar yang disampaikan presiden, itu pesan yang lebih substansial daripada yang lain-lain menurut saya. Kritik presiden untuk kekuasaan itu penting. Makanya saya kemarin sedikit miris ketika sahabat saya menyampaikan diksi itu, gempur gitu. Tapi ya saya sekali lagi bangga lah punya presiden. Sebetulnya tadi apa yang disampaikan Deddy betul sekali. Presiden tahu sama apa ini jalan aja itu ramai orang. Ramai gitu loh. Presiden Jokowi ini presiden yang menurut saya yang luar biasa dikasih Tuhan buat bangsa ini. Tapi kalau Seperti kata Mas Bang Deddy. Eko timingnya pas nggak? Kalau kata Mas Eko pun Momentum. tadi. Momentumnya pas nggak? Boleh nih, Mas Eko belum komentar nih dari tadi. Soal Kita denger apa? ya. Soal momentum. Ya tadi kata panitia rencananya Agustus ya. Delay. Nah ini kan artinya momentumnya bukan tepat hari itu, tadinya panjang gitu loh. Saya nggak tahu tepatnya. Tapi kalau dilihat dari alasan panitia awalnya mau Agustus, kemudian delay mungkin tadi ada G20, ada ini, ada itu, dan akhirnya dapat waktunya pada hari kemarin. Sehingga kalau kita bicara momentum, kan kalau lihat dari sejarah pelaksanaannya bukan ditentukan pada hari itu, agak panjang gitu. Kalau soal apa simbol Memang pasti agak panjang karena sampai harus pakai IO, Pak. soal simbol-simbol itu yang menarik sekarang ini di salon-salon itu orang nggak lagi mau facial. Dan yang laku itu nggak lagi cat rambut hitam, rambut putih sekarang. Gara-gara statement presiden, biar wajahnya berkerut jadi nggak pakai facial dan lakunya itu mewarnai rambut putih. Gara-gara Pak Presiden. Banyak politisi yang sekarang antri di salon untuk Tapi memutihkan momentumnya rambutnya. tepat tidak sih Pak Presiden menyatakan Bikin hal ini keren. di Kenapa? tengah? Tapi momentumnya tepat tidak sih Pak Presiden menyatakan hal ini di tengah kondisi saat ini, etis tidak seorang pemimpin negara? Pak Presiden itu menyampaikan pesan kepada relawan, kepada pendukungnya, dan saya pikir yang mesti dicuplik itu adalah jangan pilih pemimpin yang cuma mau uncang-uncang kaki di belakang atau duduk di ruangan dengan AC dingin. Artinya mereka nggak mau berkeringat, cuma mau kekuasaan saja. Itu yang dipesankan oleh Presiden. Soal simbol-simbol itu kan banyak. Soal rambut putih kita bisa bilang Iwan Fals, rambutnya putih loh sekarang. Kita bisa bilang Pak Basuki, iya Hatta Rajasa gitu loh. Barangkali kan itu tafsirnya banyak sekali. Mas Deddy juga udah mulai putih-putih Tapi kan dikit. yang elektabilitasnya moncer dari Iya. sekian banyak lembaga survei ada satu nama. Nah, saya kira gini, jadi kita harus bisa menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi selain edukasi, itu kan gimmick dan metafora. Pesan yang mau disampaikan oleh Presiden adalah kalau mau memilih pemimpin nanti, siapapun itu, ya haruslah orang yang mau bekerja menjalankan amanahnya sehebat-hebatnya. Sehingga sampai rambutnya penuh banan gitu loh. Sampai mukanya berkerut. Oh, jadi bukan Karena menunjuk mikir. seseorang ya? Tidak. Itu Meskipun itu kader Anda. Lalu kenapa beliau bilang Saya jangan yang komentari suka dong di ruangan dikit ya. ber-AC, Benar, di Bang. istana ber-AC. Karena kan memang beliau berharap presiden tuh jangan hanya terima laporan ABS. Pergi dong dialog dengan rakyat. Pergi dong ketemu dengan masyarakat. Lihat dong progres pekerjaan di lapangan biar tahu. Mas Eko, lu sebelum Jadi ke Pak kalau Benny. ada yang bilang Pak Jokowi itu sedang merujuk pada salah satu calon, itu baper. Aduh. Itu baper, jelas. Karena gini ya, makanya kita bilang Pak Jokowi itu ya bukan sedang mengendorse. Dia ini sedang mendidik bangsa ini. Makanya dia Pak Prabowo dia angkat. Dia siapapun yang diangkat dengan rambut putih ya terserahlah. Saya malah langsung mengaca itu malam itu. Istri saya, ubon saya udah cukup banyak belum ya? Terus muka saya penuh kerutan nih, nggak pernah Meskipun yang dirawat. dituding, yang diperkirakan oleh masyarakat Iya, adalah kan kader asumsi. PDIP. Itu tetap asumsi.
Mungkin Pak Jokowi. Tetap asumsi. Mungkin Pak Tapi Jokowi. mari kita gini lah, berpolitik itu ya jangan terlalu tegang. Iya. Ya, sampai ada yang begini bisa meramalkan PDIP tidak akan Ganjar atau tidak akan Tapi Mbak Puan. momentum dikit, Bang, ya, Padahal kalau soal ditanya jadwal gini ya, nih. kita berkali-kali bilang karena kita juga mau membangun peradaban politik bangsa ini. Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani berkali-kali bilang tahun depan itu goncangan ekonomi dunia. Baik Bang Deddy. Kita harus menyatukan energi. Oke. Soal Makanya siapa kita dulu nih, Banyak Bang? yang ingin menambahkan Siapa dulu nampaknya, nih? banyak yang menambahkan. Kalau begitu kita jeda terlebih dahulu ya, Nah, biar dulu nanti ya, bisa Bapak, ya. menyerapnya secara Momentum utuh. soal Usai jadwal jeda, kerja, Bang. sesaat lagi. Kita tahan dulu Bang.